Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kami ada, pujian dan hormat syukur kami naikkan bagimu. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mencelikkan hati rohani kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-6, ayat 30-33. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Salomo memperingatkan kepada generasi, kepada anak-anak muda, dan sekalian kepada orang yang percaya kepada Tuhan, agar selalu waspada tentang keputusan-keputusan yang diambil sesaat. Pada bagian pertama, dia sampaikan apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Seorang yang mencuri karena lapar, ini sebenarnya ada unsur keterpaksaan. Sebab kalau dia tidak mencuri, maka rasa laparnya itu yang akan membuat dirinya mungkin bisa saja fatal, mati. Tetapi kalau dia terpaksa mencuri, ada hukuman yang berlaku. Ketika dia kedapatan mencuri, maka 7 kali lipat, atau berdasarkan aturan daripada Daud, 4 kali lipat dari apa yang dicuri itu harus dikembalikan. Karenanya, seluruh harta benda akan dihabiskan. Itu adalah konsep bagi orang yang mencuri yang didapati oleh masyarakat. Selanjutnya, dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Artinya segala harta benda yang ada di rumah harus diserahkan. Itu adalah bagi orang yang mencuri karena lapar. Selalu saja ada tanggapan begitu. Tapi selanjutnya lihat, dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Artinya segala apa yang dimiliki, ketika kedapatan seseorang mencuri, maka dia harus menyerahkan semuanya. Tetapi bagi perzinahan, bagi percabulan, bagi tindakan yang dosa, maka dia katakan, siapa yang melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Dosa perzinahan, dosa percabulan itu nilainya, penghukumannya lebih besar daripada dosa mencuri karena lapar, di mana dia harus menanggung. Seorang pencuri yang mencuri karena lapar, kemudian setelah diproses, bisa saja dia dianggap sebagai orang karena terpaksa mencuri, maka tanda kutip masih bisa dianggap memang ini orang baik karena keadaan saja dia mencuri. Tetapi bagi orang yang berzina, bagi orang yang melakukan percabulan, dia disebut sebagai yang tidak berakal budi. Dia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Dia disiksa dan
dicemoohkan oleh karena perbuatannya, malunya tidak terhapuskan. Di hadapan Tuhan, dosa perzinahan itu sesuatu yang dilarang dan sebuah kekejian bagi Allah dan bagi diri sendiri, merupakan tekanan hidup yang sangat berat. Karenanya, biarlah kebenaran ini selalu kita pegang, sehingga kita menjadi umat yang terus berdiri di atas kebenaran. Tuhan memberkati.